pagi Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi indah ini, di mana Engkau berkenan ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, karena Engkau akan memberitakan, akan memberikan firman-Mu yang merupakan suara hati-Mu. Urapi hamba-Mu khususnya sebagai juru bicara-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba itu berasal dari isi hati-Mu Bapa. Urapi kami semua jemaat-Mu di sini, tidak terkecuali siapapun, khususnya saudara-saudara kami yang belum datang. Kiranya Bapa memimpin mereka, sehingga mereka mendapatkan satu berkat yang luar biasa, berkat kekal, berkat surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai pendengaran akan firman-Mu ini. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Pendeta Nina Sihombi. Ini baru pertama kali. Tadi sebetulnya saya kesini kecepatan. Saya jam 8 kurang 15 udah nyampe. Saking seriusnya. Nah, terus tanya, karyawan saya bilang gini, Bu, di sini gereja ada 9. Ya, ada 9, Bu. Oh, banyak sekali, saya pikir gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan jumlah gereja yang cukup banyak di sini dengan khotbah saya pagi ini. Judulnya, temanya adalah siapa engkau di hadapan. Siapa sih kita sebetulnya di hadapan Tuhan? Ya, kalau saya lihat, Bu, jujur jemaat kita jumlahnya cukup terbatas ya. Tapi kita harus meyakini bahwa bukan soal banyaknya orang, bukan soal ramenya atau besarnya gedung gereja, tetapi tergantung kita yang hadir pada pagi hari ini. Siapa kita di hadapannya? Enggak terlalu peduli dengan gereja yang besar. Untuk saya ini ukuran gereja ini sudah lumayan ya. Masih banyak lagi yang lebih kecil, Bu. Betul. Ya. Nah, jadi saya kan membina beberapa gereja GSKI yang agak kecil-kecil gitu ya. Tetapi menurut saya sekali lagi tadi saya masuk dalam penyembahan, penyembahan pertama langsung air mata saya udah keluar. Karena saya merasa bahwa betul, hati yang sungguh, hidup yang sungguh, itulah kita di hadapan Tuhan. Gak masalah. Jujur, saya bilang relatif sedikit, Bu, ya, dibanding beberapa gereja yang sudah saya pernah jadi pembicara. Tetapi saya mau dengan serius mengatakan, tadi Ibu Wani sudah sempat ada cerita-cerita sedikit tentang anggota keluarga, keberadaan beliau, almarhum 2013 ya, Bu, wafat gitu ya, dengan perjuangan yang gak gampang. Tadi saya pandang semua gembala, Bu. Gembala gak gampang. Apalagi kalau domba-dombanya ada tanduk-tanduknya, Bu. Ini gimana nih domba-dombanya, domba-domba yang bulunya tebel, manis-manis, atau yang nanduk-nanduk ibu gembala nih? Gimana nih? Ya, jadi hati-hati dengan judul kita pagi ini. Siapa sih kita sebetulnya di hadapan Tuhan? Nah, ternyata selama hidup kita, selama kekristenan kita, khususnya saya 63 tahun usia saya, gak banyak loh orang Kristen yang sungguh-sungguh memikirkan tentang kekekalan. Gak banyak. Kristen ternyata lebih banyak yang beribadah. Ya, orang Kristen gitu ibadahnya ke gereja dong, begitu ya. Jadi orang Kristen gak banyak yang ngapain sih ke gereja? Apakah hanya nyetor muka, isi daftar absen? Atau ya udah dong, kita kan gereja, kita kan orang Kristen, harus gereja gitu. Tapi nggak sungguh-sungguh mengerti kenapa harus bergereja. Atau mungkin yang lebih sucinya lagi, mengapa harus berdoa?
Mengapa harus bertuhankan Yesus Kristus? Memiliki Bapa yang kita panggil Elohim Yahweh. Pagi ini saya benar-benar menantang kita. Gak banyak jumlahnya. Jadi saya harap kita semua bisa menangkap. Pikiran yang kemana-mana, buang, tarik, fokus pagi ini. Badan yang lemah mungkin ada dari pagi ya, udah kerja, dagang dulu, jualan, atau melakukan beberapa aktivitas, atau mungkin jarak yang jauh begitu ya. Tetapi akan menjadi kesia-siaan ketika kita tidak sungguh-sungguh mengerti mengapa kita masuk gereja. Karena ini akan menggiring kita untuk memberi satu nilai siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kalau hanya sebagai orang Kristen, menurut saya di penjara, bahkan di tempat prostitusi pun, maaf, banyak orang Kristen. Ya, nah, sebetulnya memikirkan kekekalan, memikirkan kita di hadapan Tuhan itu siapa, itu sebuah pilihan. Ini bukan prioritas, ya Pak. Bukan prioritas. Oh, saya memprioritaskan Tuhan Yesus. Saya memprioritaskan gereja. Ibu Wani sebagai gembala, saya memprioritaskan gereja ini. Segalanya saya tinggalkan. Pokoknya saya cuma mikirin ini. Begitu. Itu saya tidak setuju. Itu menjadi prioritas. Karena kalau prioritas berarti masih ada pilihan lain. Harusnya menjadi satu-satunya dalam hidup kita untuk mencari pertanyaan, menjawab pertanyaan tadi. Siapa saya di hadapannya selama ini? Umur saya 63 tahun. Berarti minimal 1 tahun, 2 tahun saya mulai tahu Kristen ya. Artinya kan waktu baby, waktu ya di bawah balita lah khususnya mungkin masih bingung-bingung. Tapi itu udah tertanam. Tapi sesuai dengan jalannya waktu, umur bertambah, tubuh kita pun berkembang, harus kita dengan serius bertanya, aku ini siapa sih di hadapan Tuhan? Nah, tidak berlebihan ketika zaman perjanjian lama. Itu 4.000 tahun yang lalu ya, saudara-saudara, Pak, Bu. 4.000 tahun yang lalu pemazmur sudah bisa bertanya. Bayangin gak sih Pak, manusia 4.000 tahun yang lalu? Saya pikir nenek saya orang Batak, marga saya si Oming tadi ya. Opung saya beda generasi dengan saya aja, itu udah tua alit tuh. Dia udah gak ngerti. Bahkan saya juga dengan generasi Gen Z ya, Gen apa, sekarang generasinya Z apa, udah banyak perbedaan. Sekarang saya membawa contoh manusia yang umurnya sekitar 4.000 tahun yang lampau. Ada berbicara, bertanya dengan tegas. Beliau memazmur ini bertanya, mengatakan dengan jelas, selain engkau tidak ada padaku di bumi. Siapa gerangan ada padaku di surga dan di bumi selain engkau. Ini yang saya mau katakan pada pagi hari. Apakah kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya? Enggak ada yang lain. Pemazmur bilang, selain engkau tidak ada padaku, baik di surga maupun di bumi. Itu jawabannya Pak, Bu. Apakah kita sudah dikategorikan sebagai orang-orang yang menempatkan bahwa Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain? Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak bekerja atau ya kita malas-malasan, pokoknya baca Alkitab terus, masuk di ruangan berdoa terus, no activity. Bukan. Ya, kita punya 3 pilar, 3 bukan di GSKI, 3 pilar ya. Pertama, hidup suci. Itu mutlak. Punya 3 pegangan apa ya istilahnya, kalau tiba-tiba blank spot. Artinya kita punya pilar 3. Satu, kesucian. Ini mutlak suci Pak, Bu, bahwa kita tidak punya pilihan lain selain hidup suci. Dimulai dari hati, pikiran, perasaan, kehendak kita.
baru apa yang keluar dari mulut dan perkataan. Kedua, oleh kesucian itu kita sangat merindukan LB3. Ada yang boleh sebut LB3 itu apa? Langit baru, bumi baru. Saya senang banget. Enggak banyak loh Bu, atau mungkin saya salah kata ya, sedikit loh Bu GSKI yang lagu-lagunya GSKI banget. Ini dari awal banget GSKI. Tepuk tangan dong. Saya banyak ke GSKI cabang sampai bingung. Loh, kok tidak ada satu lagunya? Lagu Pak Eras ya, gembala senior kita, gembala senior kita. Bukan bermaksud untuk menjadi sombong, pongah atau apa, tetapi ternyata lagu-lagu beliau itu merupakan isi Alkitab. Lagu-lagu itu menggiring agar kita bisa merubah pola pikir kita, yang melahirkan pola hidup kita. Dari ibu, lagu kita salah satu adalah Ku mau seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Kalau saya bilang lebay Bu, lebay. Ya kadang-kadang memang syair-syair yang dituliskan oleh gembala senior kita itu sedikit lebay. Kadang-kadang saya gentar Bu, gentar. Nyanyi asal mangap kata orangnya. Orang Betawi bilang asal mangap, kayak boneka papet. Menyenangkanmu. Terus saya mikir, dengan cara apa? Kapan saya bisa menyenangkannya? Nah itulah saudara harus benar-benar mengerti mengapa saudara harus ke gereja, mengapa saudara harus beribadah. Saudara harus dengan serius menanyakan, sebetulnya saya siapa sih di hadapan Tuhan? Apakah benar kita berisi, otak kita, pikiran kita itu berisi hanya hal-hal untuk menyenangkan Tuhan? Tadi saya katakan tidak harus seperti saya, pendeta. Saya sempat ambil sekolah dokter Bu. Ternyata di tengah perjalanan saya kena kanker. Tahun lalu tepatnya saya kena kanker lambung. Lambung saya dipotong 70%, sisanya 30 segini. Kalau makan cukup 2 sendok Bu. Ngirit biar cepet kaya. Hemat ya deh. Nah itu, tapi ya gak apa-apa. Buktinya artis banyak loh Bu yang pengen kayak saya kan. Bariatrik namanya kan, untuk slim and beautiful katanya begitu ya. Tapi saya berduka. Tapi saya mengerti, Pak, Bapaknya lagi kesini ya. Di sini banyak ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mengingat itu hanya cara Tuhan untuk menarik kita. Saya tahu ini peringatan buat saya, dan saya bersyukur banget dengan kejadian saya boleh mendapat CA yang awalnya stadium 3. Dokter bilang hari ini masuk, besok ibu operasi. Ini ganas banget. Tapi terlalu panjang kalau saya katakan. Intinya saya mendapat mujizat. Tetapi sekali lagi itu tidak terlalu penting Pak Bu, tidak terlalu penting kalau hidup kita jadi sia-sia. Mujizat kita kejar, kita menangis, kita meraung, kita berusaha. Penting ya. Tapi saya katakan menjadi tidak penting ketika hidup kita sia-sia. Kita tidak memenuhi panggilan kita. Lagu tadi Pak, semua tadi pengen saya adopsi, mau ini, ya sudahlah, mengalir. Saya bilang gitu ya. Menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan. Apakah itu sungguh-sungguh ada dalam hati kita? Apakah kita bertekad menjadikan itu satu moto hidup kita? Saya tahu tidak sedikit kita mengalami kesulitan. Ya, kita mungkin ada yang sekolah waktu itu ya, ada yang kuliah, jurusannya berbeda-beda. Ada yang ngambil teknik, mungkin ada yang ngambil kedokteran atau ada yang akuntansi. Tapi ternyata semua kita, baik di kuliah atau tidak, kita selalu menghadapi ujian ekonomi.
mata kuliah ekonomi. Setuju nggak apa yang saya katakan? Enggak lah, orang saya nggak kuliah kok mengenai ujian ekonomi. Maksud saya, siapa sih di antara kita yang tidak mengalami kesusahan dalam hal keuangan? Para konglomerat pun pernah mengalami itu. Cuman bedanya mungkin skalanya besar dan kecil. Atau mungkin sakit penyakit, atau mungkin mengenai rumah tangga. Kita semua masuk dalam problem. Tetapi pagi ini kita harus mengubah cara pandang kita, cara penilaian kita tentang problem itu, tentang ujian itu. Itu harus menjadi alat untuk mendekatkan kita, mendekatkan diri kita, membawa iman kita, membawa kesucian hidup kita kepadanya. Bagaimana mungkin Pak Bu, kalau kita di sini udah susah, ya, terus kita nanti menutup mata, kita mengalami penolakan. Matius 7:21-23 itu saya yakin itu berlaku bagi semua. Bukan hanya, kan di situ kan dibilang kita ya Bu, gembala pokoknya begitulah, keren ya, ditolak. Aku gak kenal kamu, kata Tuhan Yesus. Siapa kamu? Pembuat segala kejahatan. Bayangin, padahal di situ dikatakan aku menyembuhkan orang, aku berdoa, aku melakukan banyak hal besar. Tetapi ternyata Tuhan Yesus berkata, bukan yang manggil-manggil Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah pagi ini ketika Bapak, Ibu hadir ke gereja, gak terhitung jari kita berapa ratus kali, kita harus menemukan goalnya, aimnya, tujuan mengapa bolak-balik ke gereja, tetapi tidak memiliki dampak yang signifikan. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Ya mungkin untuk orang-orang kaya bisa ngumpulin harta di surga. Tetapi kalimat ini untuk kita semua Pak, mau yang kaya, mau yang sederhana. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Artinya tidak ada pilihan saudara dengan cara apapun. Saya katakan sekali lagi, kita semua di sini dengan cara apapun mutlak mengumpulkan harta di surga. Nah tentu kita lebih pintar lagi ya. Harta itu bukan sekedar cuan, ya, bukan uang aja, bukan hepeng atau lapatan. Bukan. Harta di sini adalah nilai-nilai kehidupan kita. Apakah kita menabungnya selama kita ke gereja, atau kita mengikuti ibadah-ibadah remaja, ibadah-ibadah lansia? Apakah kita benar-benar menjadikan itu alat tabung ya? Satu, kita datang ke gereja, besok kita datang lagi ke ibadah pemuda, kita datang lagi ke ibadah lansia atau yang macam-macam. Apakah itu saudara benar-benar cermati seberapa berkualitasnya saudara, yang akhirnya bisa saudara dengan pasti menjawab siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tidak melakoni ini dengan serius, yang saya katakan itu bukan prioritas, bukan nomor satu, tapi satu-satunya, maka saudara akan seperti kerupuk kali ya. Pertama enak dipakai, dimakan, ditaruh sebentar langsung nampak jadi sampah, useless, sia-sia Pak Bu, capek, pakai ongkos, pakai tenaga, bangun pagi, apalagi Ibu Gembala nyiapin ini dengan anak-anaknya. Saya bangga sekali ya. Biarlah kalian semua menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Cici nomor 1 ya, terus Koko nomor 3, si bungsu. Indah. Ini yang namanya harta. Bangga Bu, sekalipun banyak kerikil, ya, bangga, karena itu tidak bisa dicuri oleh pencuri, tidak bisa dirusak oleh nanah. Nah, apakah kita semua di sini tidak harus ibu gembala yang seperti itu? Apakah kita sedang menabung keturunan kita, anak-anak kita? Kebetulan saya juga banyak cucu saya juga. Apakah dengan serius
kita mulai menabung, menyimpan harta itu lewat waktu-waktu yang sudah kita pakai, waktu, detik, menit, jam kita. Nah, karena kalau tidak, saudara, kita akan duniawi terus. Kita akan bolak-balik seperti itu. Ke gereja 2 jam, lagunya begini, kadang-kadang netes air mata. Lalu di luar ini bukan amin tapi aman, bikin dosa. Semau-maunya bicara, semau-maunya melakukan apapun. Saudara, kalau kita nggak serius, percaya sama saya, saudara. Mungkin saudara apatis ini, Bu, ini banget. Pak, Bu, kekristenan kita tidak membawa kita ke surga. Yuk, yang tak setuju angkat tangan. Maksud saya begini, kalau hanya sekedar Kristen, maaf suruh mama, surga bukan tempat pembuangan. Kita harus radikal, kita harus serius. Apalagi saya lihat banyak gereja, kalau dari GSK ini tidak memancarkan sesuatu yang berbeda, tidak memancarkan sesuatu yang bisa membuat orang wow, di situ loh doanya benar-benar Roh Kudus hadir, di situ loh gembala, jemaat atau aktivisnya penuh kasih, penuh kerendahan hati, penuh kelembutan. Gak gampang. Tadi kita juga udah ngomong ya, Bu, menanggalkan beban, melepaskan penciptaan dunia, anxiety of this world. Nggak enak banget. Buset, menurut saya mah nggak enak banget. Betul bilang di Kristen, tapi Kristen yang sungguh-sungguh, Bu. Kalau Kristen yang besar-besar mah enak, Bu. Karena kan di sini amin, saya bilang di luar aman. Mau ngapain aja? Nggak dikit loh, Bu, yang masih naik mimbar tapi masih hobinya bukan hobi moge ya, oke lah, masih manusia. Hobinya berbuat dosa, Bu. Itu mengerikan. Dimulai dari pikiran perasaan kita. Hati-hati jangan. Dan ini membutuhkan waktu seumur hidup kita. Wow, saudara, di sini kita tenang, kita suci. Di luar sedikit saja kita tersinggung, langsung mata kita dipotong, mulut kita langsung gak lihat apa lo gitu ya. Pokoknya natur dosa kita luar biasa. Kita dibesarkan dari latar belakang seperti apa, keadaan kita, dan melepaskan itu, menanggalkan beban dan dosa itu, wow, sulit sekali menurut saya. Tetapi bagi ini, kalau Tuhan berbicara kepada kita semua, termasuk saya, kita harus benar-benar serius. Bawa tema pagi ini. Siapa saya di hadapannya? Siapa? Kita harus mengalami kebenaran, saudara. Kita harusnya memikirkan, pencipta kita dahsyat, hebat. Memang tidak terlihat, jadi gampang banget kita melakukan hal-hal yang itu. Tapi saya mau katakan, saudara, harusnya kita mengerti bahwa kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Enggak gampang, ayo. Tetapi kita mulai. Set your mind on things above, not on earth. Karena kita sudah mati bersama Kristus di dalam Tuhan. Ayo, matikan semua yang menurut saya itu enggak gampang dan membutuhkan seluruh energi, seluruh waktu, seluruh keberadaan kita. Saya katakan sekali lagi, kita akan menyesal kalau kita hanya bolak-balik sebagai orang Kristen masuk gereja, tetapi kita tidak sungguh-sungguh bermaksud untuk menjadi warga surgawi. Nah, cara-caranya bagaimana? Saya harap saudara sudah mulai merangkai, sudah mulai naiki tangga ini. Pertama, minimal saudara, dan ini mutlak, mengikuti doa pagi. Boleh acungkan tangan yang ikut doa pagi di GSKI Pusat. Setiap jam 5 pagi ada doa pagi. Bu, Pak, buka YouTube saudara. Jangan scroll sampai kesemutan hanya untuk ngikutin bintang film, ngikutin apa. Ibu-ibu, halo, ada nggak yang aktif drakor? Ada nggak yang drama Korea begitu? Ya. Atau sebaliknya kerjanya luar biasa. Kebetulan saya bekerja, tapi saya membagi waktu demikian rupa. Kita mencoba untuk letih. Mengikut Tuhan memang harus letih. Kita harus membagi demikian bijak.
saya operasi kanker, saya bisa berdoa 3 jam, Bapak Ibu. Dan saya selalu ingin menyampaikan ini. Jam 3 kurang 15 saya pasti bangun. Cuci muka, kadang-kadang saya sikat gigi, atau minum. 3 sesi, jam 3, jam 4, 1 sesi, jam 4, jam 5, sesi kedua. 5 ke 6 itu ada di GSKI Pusat. Ya buka truth.id, jam 5 sampai jam 6. Doa penyembahan. Sampai detik ini. Hari Minggu saya minta diskon sama Tuhan. Yang jam 3 gak usah ya Tuhan, capek. Apalagi saya nanti mau khotbah gitu ya. Nanti abis ini saya khotbah lagi. Jadi menurut saya, Pak Bu, kalau nggak ada dampak signifikan kekristenan saudara, wow, saya mau bilang, saudara tertipu dengan diri sendiri. Bahkan saudara menipu diri sendiri, menipu orang-orang yang ada di sekitar saudara. Karena saudara tidak menunjukkan grafik pertumbuhan iman saudara. Tidak terlalu penting dengan tangan yang begini, tidak terlalu penting dengan khotbah yang canggih, sekolah teologi yang tinggi. Saya bilang penting, tapi tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah ketika Bapak, Ibu, Saudara serius memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang di bumi memang kita pikirkan, kita harus kerja, kita harus menghemat, kita harus mengatur rumah tangga. Tetapi jangan mengurangi porsi saudara untuk memikirkan perkara-perkara di atas. Sampai kapan? Kalau saudara bertindak seperti itu, saudara benar-benar sedang berkhianat. Saudara berkhianat. Saudara hanya menempatkan Tuhan Yesus, Elohim Yahweh Bapa di surga hanya sebagai vitamin, suplemen. Saudara minum ketika butuh. Saudara panggil, saudara datang kepada Tuhan hanya ketika saudara butuh. Dan itu saudara menghina. Saudara berkhianat. Bukankah Tuhan Yesus sudah mati untuk kita? Agama lain tidak menerima ini. Mana ada Tuhan bisa mati? Bukankah Allah Bapa sudah memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita pada segala kebenaran setiap waktu, setiap saat? Kita harus sadar bahwa kita memiliki banyak sekali bekal yang Allah Bapa berikan. Lalu kalau kita tidak memakainya, lagu tadi banyak, awal lagu tadi juga membuat air mata saya keluar. Tapi gak apa-apa, menyenangkanmu. Saya pikir meaningful gak? Benar-benar gak? Lagu mulut kita mengeluarkan kata itu dari hati. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Kalau saudara serius bisa lo air mata keluar. Betul? Ya. Sekali lagi saudara, saya mau katakan pakai semua kesempatan yang Allah Bapa berikan. Ya Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Ada Alkitab. Udah dipermudah Alkitab di handphone. Tapi saya gak yakin banyak yang baca. Saya gak yakin. Jangan-jangan kita terlalu banyak scroll untuk yang lain. Pak Bu, saya pernah ditegur. Ya, kenapa sih gak suka banget baca WA grup? Banyak banget WA grup yang saya gak baca. Jadi saya udah minta, dan semua kalian yang menerima, saya bilang, terimalah keadaan saya. Tolong jatuh untuk yang meninggal terlebih. Kalau ikutin WA Bu, ya enggak? Setuju gak sih yang saya katakan? Wow, gitu dong, yes, gitu dong biar saya semangat. Aduh, kaku banget nih. Ya bikin saya ini, kayaknya badan saya ini kok kaku jadinya ya. Setuju gak sih? Amin gak? Amin ya. Bayangkan kalau saudara scroll. Jam udah segitu. Jawab WA, jawab WA. Saudara, kita sedang ditipu dengan normalitas ya. Semuanya normal. Ya normal lah, nanti anak kecil normal mah HP, normal mah tab, normal. Betul. Tetapi di balik kenormalan itu, saudara sadar tak? Berapa ribu, berapa juta jam yang saudara pakai hanya untuk scroll tab atau HP saudara. Oke, untuk kuliah boleh. Ini ya tentu mengerti yang saya maksud. Untuk hal-hal yang lain, menjawab WA juga gak apa-apa saudara. Saudara harus berbeda dengan dunia ini. Saudara harus berani untuk katakan maaf, waktu saya terbatas. Kapan saudara memiliki ketegasan bahwa saya memilih ini sebagai satu-satunya
muda-muda, gak usah takut, sorry, gue gak bisa banyak-banyak banget di WA. Ya, TikTok, segala macam sekarang jamuan dunia. Ya, Facebook, IG segala macam. Mungkin saya paling kolot kali. Saya hapus semua Facebooknya, IG. Lo tau nggak ini? Lo lihat ini nggak? Enggak. Gue nggak punya. Gak apa-apa. Aku hanya ingin banyak berdiam diri dengan Tuhan. Aku ingin sekali. Masih kurang. 3 jam yang pagi tuh capek. Tapi kurang Pak Bu, kurang. Ayo investasikan hidup kita, waktu kita semua. Bu, Pak, saudara-saudara yang terkasih, kalau dibilang ekonomi saya mah lumayan kuat, saya sekolah cukup tinggi gitu ya, dari sharing-sharing, pokoknya lumayan keren. Tapi semua tidak ada artinya. Tidak ada artinya Pak Bu. Sebentar doang senangnya. Oh, luar negeri, ini sombong dikit deh, biarin. Enggak, saya cuma mau mengatakan enggak ada artinya. Ya, anak-anak saya sekolah di luar negeri apa? Enggak ada artinya. No. Saya sering menangis untuk ini. Kenapa? Kita punya harta yang paling hebat. Kedekatan kita dengan Tuhan itu satu-satunya harta yang saudara harus miliki. Saya sedih kalau begitu banyak orang Kristen yang menurut saya, maaf ya Bu, karena saya memang berkutat di, saya jadi pendeta 2008. Saya berkutat di bidang teologi cukup lama. Enggak sedikit kita hanya berpindah-pindah gereja Bu. Kalau saya bilang seperti konversi uang, ngambek sedikit pindah itu misalnya. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang GSKI ini berdiri, saya sungguh bahagia tadi. Menurut saya nggak salah Bu. Kita memilih sinode ini kuat, bertahan. Karena gembala senior kita sudah memberi contoh hidup yang benar. Tapi kalau kita udah punya yang benar, tapi kita juga nggak ikut benar, buat apa? Benar ya para jemaat. Amin. Ayo, beliau sudah sakit. Saya bilang, saya sedang dekat dengan beliau karena saya memang ada di pusat. 1 hari sebelum beliau jatuh, beliau WA saya. 10 menit sebelum beliau naik mimbar. Beliau jatuh hari Rabu, Selasa kami ada suara kebenaran. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, beliau menghabiskan waktunya, hidupnya, uang, semuanya untuk kita dibawa pada kebenaran yang sesungguhnya. Lalu kita tidak menerimanya, atau kita menerima tetapi kadang-kadang kita tinggal. Kita bawa sesuka hati kita saja. Kita tidak menjadikan itu betul-betul satu-satunya bagian hidup kita. Saudara, mari kita harusnya memancarkan hidup kita mulai. Saya berharap mulai siang hari ini kita bertekad untuk berbeda. Amin. Kita harus mencari. Kita lihat sungguh-sungguh. Apakah kita Kristen biasa-biasa saja, atau Kristen yang bisa dinikmati oleh orang lain? Kristen yang tetangga kita semua bisa menikmati kita. Kata orang yang paling gak enak, kalau saya bicara di depan supir, depan karyawan ya, rahasia RHS-nya ketahuan. Saya ngomongnya kasar, keras, atau segala macam. Gitu. Tapi saya berusaha terus untuk menjadi layak. Menyebutnya Bapak, kita dipanggil anak, untuk layak disebut Kristen. Karena Kristen bukan pengikut Kristus, toh. Kristen apa? Ada yang boleh katakan? Kalau Ibu Gembala jangan, pasti sudah tahu. Kristen apa? Bukan sekedar pengikut Kristus, tapi to be like Christ. Harus seperti Yesus, lagu tadi. Seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Apa cangkem toh? Mulut ngomong. Kalau belum ngerti, pagi ini kita belajar mengerti. Amin. Belajar mengerti bahwa kita memang itu tugas kita. Hanya itu. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Jadi kalau yang lain-lain itu cuma tambahan. Yang utama cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah kita kan repot dengan tambahan terus. Gak cukup. Coba yuk rubah.
Ya mungkin Bapak Ibu sudah juga ya, sudah mencari Allah lebih dahulu begitu ya. Doa pagi ya, saya sudah kasih satu menu lagi ya. Doa pagi, ayo buka Truth ID. Saudara kalau untuk jualan kue, saudara untuk proyek, saudara bisa bangun pagi gak tidur. Ya apalagi kontraktor itu ya, tok ketik segala macam supaya tendernya masuk besok pagi subuh. Tapi kalau untuk Tuhan tidak. Saudara main-main, kita main-main. Kita nggak serius, saudara. Itu harta yang paling besar, itu harta kekal, ya. Nah, mari sekali lagi saya mau katakan, kita harus serius menjadi orang-orang Kristen yang terkemuka, bukan Kristen biasa-biasa. Saya udah bilang kalau Kristen biasa-biasa ada di mana-mana. Kita harus tekad ya menjadi Kristen yang terkemuka. Ya, kita harus wajib masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Apa Bu? Pak, perlombaan yang diwajibkan. Melepaskan beban dan dosa. Beban kehidupan dunia, ya, cari uang apa segala macam. Dosa yang ada di tubuh kita. Itu dua kita harus lepaskan. Artinya, jangan itu menghalangi kita mencari Tuhan. Kita harus serius. Mencari Tuhan sekali lagi saya katakan bukan saudara sekedar mengikuti gereja ya, atau mengikuti ekstra hari Minggu, tetapi pribadi. Itu paling penting, itu kekuatan kita. Ya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu, oma, ya sudah melakukan itu, saya percaya otomatikali anak kita, cucu kita akan melihat, akan terekam, dan tentu dengan doa dan air mata kita merebut mereka. Dunia ini terlalu kejam, dunia ini terlalu jahat, saudara, mengerikan. Hanya jauh jaraknya cuma seujung jari kita, kejahatan itu. Lalu saudara tidak serius. Sekali lagi saya mau katakan, ibu, oma, bapak muda atau pemuda di sini, ayo investasikan waktu kita untuk sungguh-sungguh menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Karena kalau kita hanya menjadi Kristen saja, hanya karena KTP atau karena status ibu kita, mama gembala, kita akan menyesal. Mari kiranya khotbah pada siang hari ini membawa kita menggerakkan, membuat hati kita gelisah. Kita banyak gelisah dengan hal lain, tapi untuk pagi ini menjelang siang, saya berharap saudara gelisah. Saudara dengan serius bertanya, siapa saya di hadapan Tuhan? Perhatikan cara hidup saudara. Pertanyakan dengan serius, siapa saudara? Siapa saya di hadapan Tuhan? Saya minta tim musik untuk naik, untuk menyanyikan lagu, mungkin refrennya saja, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Bapak Ibu, mari dengan serius renungkan lagu ini. Jangan hanya kita pintar menyanyikannya, jangan hanya pintar kita alunkan dengan suara merdu kita, tapi renungkan kata per kata. Apakah saudara sungguh-sungguh ingin menyenangkannya?
sia-siakan waktu hidup kita. Jangan. Mari nyatakan apa yang saudara sudah nyanyikan untuk menyenangkan hatinya setiap waktu, setiap keadaan. Bapa, kami bersyukur di mana kami boleh beribadah. Kami bersyukur untuk suara-Mu Bapa, untuk isi hati-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan tumbuh bagi kami semua, termasuk hamba sebagai pembicara, sehingga moto hidup kami, tujuan hidup kami, di sisa waktu hidup kami, baik kami yang masih muda ataupun yang sudah lanjut usia, kami hanya mau menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga kami tahu dengan pasti jawaban dari tema pagi ini. Siapa kami di hadapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur.